Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Makan? Sudah, Bu. Di masa pandemi COVID-19 ini kami kita menjaga kesehatan kita. Dan sebagai rasa syukur kita karena kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bertemu dan memulai pembelajaran kita hari ini, maka coba anak-anak silakan berdiri. Marilah kita bersama atas nama Bapa ngecek kehadiran kalian hari ini. Agnes Oni, Hadir. Yohanes Chris November. Sebelum Ibu memulai pembelajaran untuk materi hari ini, Ibu ingin tanya-tanya dulu tentang materi sebelumnya. Yang masih ingat apa saja manfaat perdagangan internasional bagi negara kita? Memenuhi kebutuhan satu negara. Negara yang melakukan perdagangan akan memperoleh keuntungan dengan adanya perdagangan internasional. Akan memperoleh keuntungan dengan adanya perdagangan internasional. Untuk hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang hambatan perdagangan internasional. Jadi masih ada kaitan dengan materi sebelumnya. Dan untuk pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah setelah kegiatan pembelajaran hari ini, maka peserta didik mampu menelaah hambatan perdagangan internasional dilihat dari konsep produksi dan distribusi. Lalu kegiatannya seperti apa? Sama, Ibu akan memaparkan poin-poin materi menggunakan PowerPoint. Kemudian yang kedua, peserta didik akan duduk di dalam kelompok masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Lalu di dalam LKPD itu, selain yang ada kaitannya dengan materi kita, Ibu juga membagikan infografis dan artikel. Ada kelompok yang mendapatkan infografis dan ada kelompok yang mendapatkan artikel. Infografis tersebut sebentar isinya adalah tentang masalah-masalah ekonomi global yang akan memberi pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Lalu artikelnya baik. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang apa saja hambatan perdagangan internasional. Tapi sebelum ke situ, anak-anak, ini yang disebut dengan infografis. Coba, ada yang bisa bantu Ibu? Infografis itu judulnya apa? Oke, silakan. Sumber masalah ketidakpastian global 2020. Iya, sumber masalah ketidakpastian global 2020. Baik anak-anak. Lalu kira-kira dari masalah-masalah ekonomi global ini, antisipasi apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya agar kita tidak ikut dalam masalah tersebut? Nah, ketika kita melakukan kerjasama dagang dengan Tiongkok, misalnya, saya ambil contoh ya, kalian memahami. Ketika kita melakukan kerjasama dagang dengan Tiongkok, lalu di sisi lain, negara Tiongkok ini sendiri memiliki permasalahan dengan Amerika Serikat. Lalu kira-kira apa saja hambatan perdagangan internasional? Kita lihat di sini. Yang pertama, perbedaan jenis dan nilai mata uang. Mata uang negara kita apa anak-anak? Rupiah. Iya, mata uang negara kita rupiah. Lalu mata uang negara Amerika Serikat apa? Dolar. Iya, dolar Amerika Serikat. Nah, ada sesama dagang dengan negara lain yang mana mata uang dari kedua negara berbeda. Maka akan dipilih salah satu mata uang negara lain yang bersifat yang bisa diterima secara umum dan nilainya stabil. Dan selama ini yang dipakai sebagai alat pembayaran internasional di perdagangan internasional itu adalah dolar Amerika Serikat. Kenapa dia dipilih sebagai alat pembayaran internasional? Karena nilainya cukup stabil dan bisa diterima hampir di semua negara di dunia. Lalu dari hambatan perdagangan internasional itu kita lihat yang bagian konsep produksinya mana, kemudian yang konsep distribusinya mana. Siapa yang tahu apa itu produksi? Coba arti kata produksi. Ya, silakan. Orang yang menghasilkan barang mengolah barang dan jasa. Kegiatan menghasilkan barang dan jasa.
kegiatan membuat barang dan jasa atau menambah guna nilai dari barang dan jasa. Dari hambatan perdagangan internasional yang sudah dipaparkan tadi, kalian di situ menelaah, mencari tahu mana yang masuk di konsep produksi. Ya, mudah-mudahan dipahami. Baik, berikutnya kita akan masuk di kegiatan inti kita yang kedua, yaitu kita akan masuk di dalam kelompok kerja kita masing-masing. Sekarang kita akan bentuk kelompok. Ibu tawarkan, apa ibu yang menentukan atau kalian menentukan sendiri? Satu ibu yang menentukan. Kalau kali lalu kami pakai cara berhitung, berarti kalian sendiri yang menentukan kita kelompoknya dengan siapa. Karena kalau saya yang menentukan tidak adil. Saya mau kalian yang menentukan sendiri. Satu? Baik, kita pakai sistem kemarin ya. Karena kelompok yang ibu butuhkan 3, satu kelompok 6 orang. Jadi kita akan berhitung 1 sampai 3. Ya, minimal 50 cm lah jaraknya. Baik. Sama dengan kelompok 1 dan 2, ada bedanya mereka pakai info praktis, sedangkan kalian pakai artikel. Kalau sekalian punya kalian, upaya atasi hambatan perdagangan antara Indonesia dengan Iran. Jadi tinggal dibaca baik-baik, karena di dalam artikel ini ada masalahnya dan ada solusinya yang dikeluarkan oleh negara. Itu dipelajari baik-baik. Baik, sudah saya bagikan LKPD-nya. Ingat, ada 3 nomor. Waktu untuk Anda mengerjakan 20, ya, tulis jawaban di LKPD itu harus rapi. Usahakan hurufnya itu bisa adaptasi dengan kolomnya. Jangan kolomnya kecil, hurufnya besar. Dan itu tadi poin penilaian, kerapian tulisan kalian. Kemampuan keterbacaan dari tulisan kalian di dalam kolom tersebut. Saya mampu tidak membacanya. Jadi agar bisa dibaca harus ditulis sebaik mungkin. Naik mak kung kadi naik mak naik mak masyarakat akan menggunakan kelompok 3 sudah juga? Kelompok 2? Sudah. Baik, kita perlu beri aplaus untuk kalian semua. Baik, sesuai dengan info tadi, kelompok terbuat akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya kali ini karena saya sudah buat, jadi yang ada di kantung rumah saja. Kalau kemarin itu kan saya buat, jadi ada perbedaan sedikit. Tapi kali ini pasti bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran. Ingat aturannya, setelah selesai KBM baru boleh dibuka. Tetap sini ya. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Baik, waktu berikutnya kita presentasi hasil diskusi. Jadi penilaian untuk presentasi itu akan diambil sementara kalian melakukan presentasi. Kemampuan menjawab, kemampuan bertanya. Kan bagaimana? Mau angkat tangan siapa mau presentasi pertama atau ikut tentukan? Oke baik, kelompok 3, tepuk tangan untuk mereka. Mereka akan presentasi pertama. Waktu berikutnya saya berikan ke kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ingat, kelompok 1, kelompok 2 disimak baik-baik agar bisa diberikan pertanyaan atau tanggapan kepada hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Masalah dagang Indonesia dengan Iran, yaitu pembayaran, transportasi, risiko bisnis, dan kebijakan pembatasan impor untuk produk yang telah diproduksi di Iran. Antisipasi yang dilakukan pemerintah adalah upaya yang dilakukan penyelesaian PTA, penyelesaian masalah, pembayaran, dan transportasi, serta meningkatkan promosi dan fasilitas produk ekspor kedua negara. Baik, terima kasih kelompok 3. Waktu berikutnya saya berikan kelompok 1 dan kelompok 2 untuk 3 orang penanya. Saya berikan waktu, silakan. Yang mau bertanya ke tangan. Ada lagi? Yang berikutnya? Ya, silakan. Berdiri. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan tarif preferensial?
Oh, sama pertanyaannya. Ya juga sama pertanyaannya. Ada pertanyaan lain selain tarif preferensial? Banyak hal yang bisa kalian tanyakan dari pembahasan mereka. Ya, itu saja. Baik, kalau tidak ada, silakan kelompok 3 menanggapi apa yang dimaksudkan dengan tarif preferensi. Sudah bisa ditanggapi? Kelompok 3 silakan. Kami ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu tarif preferensial adalah tarif yang dikenakan lebih rendah untuk impor barang-barang tertentu dari negara-negara tertentu. Oke, baik. Menurut kelompok 3, tarif preferensial atau yang berbeda dari PTA, preferential tariff agreement. Jadi kesepakatan tarif preferensial antara Indonesia dengan Iran. Tarif preferensial itu menurut mereka adalah tarif khusus yang dikenakan lebih rendah untuk impor barang-barang tertentu dari negara tertentu, artinya negara yang disepakati. Tanggapan lain? 2. Dan masalah. Kalau hambatan itu berlaku secara umum, masalah berarti khusus antara Indonesia dengan Nigeria. Silakan. Tidak lagi. Kedua adalah masalah kali. Solusinya tadi adalah atau antisipasi yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah menurunkan tarif pajak badan. Tarif pajak badan itu adalah besarnya pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terhadap badan usaha atau perusahaan. Kalau sekarang tahun 2020 ini itu besaran tarif pajak badan itu sebesar 25%. Kemudian antisipasi pemerintah di 2021 sampai 2022 turun dari 25% ke 22%. Lalu di tahun 2023 dari 22% turun ke 20%. Atau apa tujuannya turun tarif pajak badan itu? Dengan semakin berkurangnya tarif pajak, maka perusahaan akan semakin giat untuk melakukan kegiatan produksi. Akan ada penghematan biaya pajak. Apakah perdagangan bebas punya strategi? Ya. Apakah perdagangan bebas punya strategi? Apakah perdagangan bebas ada surat izin? Maksudnya mungkin ada aturan yang mengatur ya? Mungkin ada teman-teman lain yang bisa membantu Vincent atau membantu saya menjawab? Oke, ada? Ditanyakan apakah perdagangan bebas itu punya surat izin atau tidak? Maksudnya ada aturan-aturan yang bisa atau tidak? Ada yang bisa membantu saya menjawab? Baik, perdagangan bebas itu kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh suatu negara untuk memberikan peluang atau ruang kepada pasar untuk menentukan aktivitasnya sendiri. Jadi harga tidak ditentukan lagi oleh pemerintah, terus tidak ada kebijakan yang mengikat, tetapi diberikan kebebasan secara penuh kepada pelaku usaha untuk menentukan keseimbangannya sendiri. Barang yang dihasilkan itu sejenis ya. Barang yang dihasilkan sejenis. Kemudian yang berikutnya adalah tarif impor. Tarif impor ini tujuannya adalah untuk melindungi produsen di dalam negeri. Pertama, adanya barang yang dihasilkan sejenis antara negara kita dengan negara lain, itu hambatan dari sisi produksi. Kemudian yang kedua, tarif impor. Tarif impor ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi Penduduk yang melakukan migrasi lebih disebabkan oleh kesempatan kerja yang terbuka. seperti sekarang. Penting sekali untuk kita menjaga kesehatan. Sering-sering mandi, sering-sering mencuci tangan, dan makan